Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarif Hidayatullah dengan NIM 182231008. Sebelumnya yang terhormat Bapak Sugianto selaku PJMK dari Matkul Pemodelan Fisika. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas yang diberikan, yaitu simulasi menghitung perambatan panas dari garpu yang dipanasi salah satu ujungnya menggunakan finite element. Oke, pertama saya sudah ada untuk source code-nya. Saya akan langsung run untuk menuju simulasi dari pemanasan garpu. Oke. Di sini sudah terlihat dari aplikasi untuk simulasi perabatan panas di garpu. Di sini ada beberapa kategori untuk dimasukkan. Yang pertama itu ada konfigurasi objek. Di sini kita bisa memilih 4 gigi atau 3 gigi dari garpu. Dari gambar terlihat di sini ada 3 gigi. Kalau bisa kita ubah, bisa coba ke 4 gigi garpu. Lalu untuk di bawahnya itu ada lokasi sumber panas. Di sini lokasi sumber panasnya bisa kita switch juga, bisa di ujung gagang atau di ujung geriginya, di ujung gerigi garpunya. Lalu di bawahnya ini ada jenis material. Material itu ada 3 yang saya masukkan. Yang pertama ada stainless steel, yang kedua ada besi murni, dan yang ketiga ada aluminium. Oke. Lalu yang keempat ini ada kita bisa masukkan suhu awalnya. Di sini suhu awalnya kita setting 25 derajat di sekitar garpunya dan garpunya. Lalu di sini ada suhu sumber panasnya. Suhu sumber panasnya itu saya setting sekitar 800 derajat. Dan langkah waktunya per second itu 0,01 second. Oke, pertama kita mulai dulu. Kita coba di ujung gagang dengan garpu 3 gerigi akan kita mulai simulasinya. Oke, perhatikan pada simulasi stainless steel, area warna merah ke orange ini berarti bersuhu tinggi hanya terkonsentrasi di dekat titik sumber panas. Warna ini tidak menyebar luas ke seluruh badan garpu. Jadi, secara fisik ini menunjukkan bahwa material ini memiliki hambatan thermal yang tinggi. Jadi, kalau yang disuntikkan di ujung gagang garpu ini sangat sulit untuk merambat melewati struktur mikro stainless steel. Jadi, bisa kita lihat dari grafik di bagian bawah, kenaikan suhu di titik sensor sangatlah lambat. Jadi, garis kurvanya tidak melesat naik seperti aluminium. Jadi, melainkan merangkak dengan sangat pelan. Ini mempresentasikan bagaimana material tersebut menahan aliran energi panas, menjadikan pilihan yang sering digunakan untuk peralatan dapur agar gagang tidak cepat panas saat kepala garpu terpapar suhu tinggi. Oke, kita lanjut untuk material berikutnya. Kita coba untuk besi murni. Oke, lalu kita jalankan simulasinya. Oke, coba kita pause ya. Kita reset dulu. Oke. Pada grafik di bagian bawah ini menunjukkan respon transisi suhu pada titik sensor di layar garpu terhadap waktu. Di bawah ini eh, garis suhu tetap mendatar 25 derajat. Ini adalah perilaku fisik yang benar atau time lag. Karena panas membutuhkan waktu untuk menjalar dari titik sumber di ujung garpu menuju titik sensor di layar garpu. Jadi setelah gelombang panas mencapai sensor, suhu akan naik dengan cepat. Tinggi seperti ini. Jika kita membiarkan simulasi berjalan lebih lama, kurva ini akan cenderung melandai menuju titik keseimbangan atau steady state. Lalu kita coba untuk yang terakhir yang aluminium. Kita tes.
Hmm, oke, di sini langsung tinggi ya. Berbeda dengan stainless steel, pada simulasi aluminium ini kita bisa melihat perambatan warna oranye dari kuning sangat cepat menyebar ke seluruh permukaan objek hingga ke ujung gerigi garpu. Ini menunjukkan eh, konduktivitas thermal sangat tinggi. Jadi energi panas tidak hanya terkonsentrasi di sumber, tetapi tersebar merata hampir ke seluruh badan garpu dalam waktu yang singkat. Lalu grafik transition aluminium ini menunjukkan kenaikan suhu yang jauh lebih curam dan drastis. Jadi hal ini membuktikan bahwa titik sensor di leher garpu menerima aliran energi panas yang intens dan cepat. Jadi kurva yang menanjak tajam ini adalah tanda bahwa material tersebut sangat responsif terhadap perubahan suhu eksternal. Oke. Setelah ini kita akan langsung membahas untuk penjelasan per source code. Kita akan menuju VS Code untuk menjelaskan kodenya. Oke, ini init. Oke, kita mulai dari init. Eh, pada bagian inisiasi atau init ini, program pertama kali menyiapkan parameter fisik simulasi. Jadi di sini saya membagi area kerja menjadi grid beresolusi 120 kali 60 titik, lalu menentukan langkah waktu atau delta T sebesar 0,01 detik, serta memasukkan database sifat fisik material berupa nilai alfa dan titik lelehnya. Lalu bagian geometri, pada bagian geometri ini untuk membentuk objek logam di dalam memori komputer, saya menggunakan metode masking pada fungsi buat geometri garpu. Nih. Jadi logikanya itu area koordinat yang menjadi tubuh garpu akan ditandai dengan titik true, sedangkan ruang kosong di sekitarnya ini bernilai false. Jadi saya juga menyediakan percabangan kondisi untuk mendeteksi pilihan pengguna. Apakah ingin mensimulasikan garpu dengan 3 gigi atau 4 gigi. Lalu untuk buat panel kontrol dan eh, buat panel visualisasi ini untuk tampilan antar muka. Jadi program ini eh, dibagi menjadi dua panel utama. Jadi panel kontrol di sisi kiri berfungsi untuk menangani input dari pengguna serta pilihan material, lokasi, sumber api, dan tombol aksi. Sementara panel visualisasi di sisi kanan menggunakan library Matplotlib untuk menampilkan dua grafik secara real time, yaitu peta panas 2D dan bagian atas dan grafik transition suhu di bagian bawah. Lalu pada bagian toggle toggle reset dan juga event ini untuk mengatur logika tombol operasi. Jadi tombol toggle simulasi ini bekerja sebagai saklar untuk memulai atau menjeda jalannya hitungan. Lalu fungsi reset simulasi ini berfungsi mengembalikan waktu ke nol dan meninggalkan kembali suhu logam ke 25 derajat Celcius. Sedangkan event ganti properti ini akan otomatis membersihkan grafik lama jika pengguna mengubah jenis material di tengah simulasi. Lalu di sini ada update simulasi. Ini bagian paling penting dari program saya, yaitu fungsi update simulasi. Jadi fungsi ini bekerja secara berulang setiap 30 milidetik. Jadi di dalamnya ini menggunakan metode beda hingga atau finite difference method untuk menghitung perambatan panas konduksi 2D melalui rumus Laplacian. Jadi suhu di setiap titik dihitung berdasarkan rata-rata suhu tangganya, lalu dikalikan nilai difusivitas thermal atau alfa material. Di fungsi ini pula, koordinat ujung gagang dikunci secara permanen pada suhu tinggi untuk mensimulasikan sumber api konstan. Lalu di sini ada bagian yang terakhir, ada bagian render grafik ya. Eh, Render grafik ini bertugas untuk menyinkronkan data hitungan matematika ke layar pengguna.
Jadi fungsi ini memperbarui gradasi warna pada peta thermal garpu secara real time, lalu menggeser grafik riwayat transient sensor mengikuti jalannya waktu, serta mengubah posisi garis putus-putus merah yang menandakan batas titik leleh aman dari material yang sedang aktif diuji. Oke, eh segitu saja sosmed saya dan presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.